Di sebuah sudut rumah yang sudah mulai memudar warnanya, berdirilah sebuah kursi kayu jati tua yang diberi nama Ki Langgeng. Nama itu disematkan oleh pembuatnya sebagai harapan agar ia bisa bertahan melewati terjangan zaman. Ki Langgeng tidak pernah berpindah tempat sejak pertama kali diletakkan. Ia menjadi saksi bisu bagi debu yang jatuh, cahaya yang merayap di lantai, dan rahasia yang terkunci rapat di dalam dinding rumah itu. Di atas sandarannya yang kokoh, seorang wanita bernama Ningsih sering menghabiskan waktu sorenya. Ningsih adalah sosok yang hidup dalam situs sesisa Kenangan. Seseorang yang lebih banyak bicara pada sunyi daripada pada sesama. Bagi Ki Langgeng, kehadiran Ningsih adalah melodi yang ia kenali dari berat tubuh dan irama napasnya. Mereka adalah sepasang sahabat yang terikat dalam kebisuan. Yang satu menyediakan sandaran, yang lain memberikan makna pada benda mati. Waktu bagi Ki Langgeng terasa seperti aliran sungai yang tenang, di mana ia melihat bagaimana warna dinding rumah perlahan mengelupas dan bagaimana sarang laba-laba mulai menempati sudut-sudut langit. Ningsih sering duduk sambil memandang keluar jendela, menatap pohon Kamboja yang meranggas di halaman. Di saat seperti itu, Ki Langgeng merasakan getaran kecil dari tangan Ningsih yang meraba permukaan kayunya. "Ki, apakah semua yang kita cintai harus berakhir menjadi kenangan?" tanya Ningsih pada suatu malam yang basah oleh hujan. Suaranya lirih, hampir tertelan oleh rintik yang jatuh di atas atap seng. Ki Langgeng tidak bisa bersuara, namun ia menjawab melalui kekokohan kakinya yang menancap di ubin tua. Ia adalah bukti bahwa meski waktu mengikis, ada sesuatu yang tetap bertahan untuk menjadi tempat bersandar bagi jiwa yang lelah. Sebelum Ningsih, Ki Langgeng pernah menopang tubuh seorang pria bernama Ki Darman, suami Ningsih yang gemar menulis surat di bawah lampu minyak. Ki Darman percaya bahwa kata-kata adalah cara untuk menipu kematian. Ki Darman kini telah lama tiada, namun aroma minyak rambutnya dan bekas tekanan sikunya pada lengan kursi seolah masih tertinggal dalam serat-serat jati. Ki Langgeng menjaga memori tentang pria yang setia itu. Ningsih sering menutup matanya saat duduk di sana, mencoba membayangkan hangatnya pelukan Ki Darman yang kini hanya bisa ia temukan dalam imajinasi dan dinginnya permukaan kayu kursi tua itu. Inilah kutukan sekaligus anugerah bagi Ki Langgeng. Ia menjadi perpustakaan tanpa buku bagi sejarah keluarga ini. Setiap goresan di tubuhnya adalah bab cerita tentang tawa, tangis, dan penantian yang tak kunjung usai. Suatu malam, sinar bulan menyelinap masuk dan menyentuh Ki Langgeng, membuatnya tampak seperti perak yang membeku di tengah kegelapan. Ia merenungi hakikat dirinya. Apakah ia masih bernama kursi? Jika tidak ada lagi yang mendudukinya, eksistensi sebuah benda seringkali hanya diukur dari fungsinya. Namun Ki Langgeng merasa ia telah melampaui itu. Ia bukan sekadar perabot. Ia adalah penjaga agar memori tidak menguap begitu saja ke udara. Ningsih mulai menua. Langkah kakinya semakin berat, namun jalannya menuju Ki Langgeng tidak pernah salah. Tubuh mereka seolah sudah saling mengenali, menciptakan harmoni antara raga, manusia dan jiwa kayu. Di luar sana, jalanan desa mulai diaspal dan kebisingan motor mulai merusak ketenangan. Namun di dalam ruang ini, Ki Langgeng dan Ningsih tetap menjaga sebuah gelembung waktu yang suci dan tenang. Ki Langgeng merasakan bahwa setiap hari adalah meditasi panjang tentang kerelaan. Ia melihat bagaimana Ningsih perlahan-lahan melepaskan segala urusan dunianya, menyisakan hanya doa dan renungan. Suatu hari, Ningsih menangis tanpa suara, air matanya jatuh dan meresap ke dalam pori-pori kayu Ki Langgeng. Air mata itu terasa asin dan berat, membawa beban duka yang selama ini dipendam sendirian. Bagi Ki Langgeng, tetesan itu adalah upacara sakral. Ia menyerap kesedihan itu, menjadikannya bagian dari lingkaran tahunan di dalam batangnya, menyimpannya rapat agar Ningsih tidak lagi merasa terlalu berat. Ada saat-saat di mana Ningsih merasa Ki Langgeng seolah bernapas mengikuti irama dadanya. Di titik itu, batas antara yang hidup dan yang mati seolah memudar, menyisakan hanya keberadaan yang murni. Ningsih kini hanya memiliki satu keinginan, untuk bisa pergi dengan tenang di tempat ia paling merasa dicintai. Dan Ki Langgeng bersiap menjadi dermaga terakhir bagi perjalanan batin sahabatnya itu. Ki Langgeng menyaksikan debu-debu menari dalam sorot cahaya matahari pagi. Baginya, manusia hanyalah tamu singkat di atas punggung bumi, sementara benda-benda dipaksa untuk menyaksikan kepulangan tuan-tuannya. Langit-langit rumah mulai bocor, dan ketika hujan turun, Ki Langgeng menanggung tetesan air yang dingin. Namun, ia tidak mengeluh. Ia merasa alam sedang berkomunikasi dengannya melalui bahasa air. "Kita ini hanyalah bayang-bayang yang sedang menumpang lewat, Ki," bisik Ningsih pada suatu sore yang jingga. Kalimat itu terasa sangat dalam,
seolah ia sedang berpamitan pada dunia yang sudah tidak ia kenali. Ki Langgeng menerima kalimat itu dengan keheningan agung, memahami bahwa tugasnya untuk menopang Ningsih mungkin akan segera berakhir. Ia merasakan keikhlasan yang merambat dari tubuh Ningsih ke seluruh sendi kayunya. Hari demi hari, Ningsih semakin banyak diam. Matanya hanya menatap kosong ke arah pintu depan. Baginya, seluruh dunia kini telah meringkas diri menjadi hanya satu kursi dan satu sudut ruangan. Ki Langgeng mulai merasakan sendi-sendinya berderit, tanda bahwa materi yang membentuknya pun mulai lelah melawan waktu. Kayu jatinya yang dulu keras kini mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Ningsih terkadang terlihat seperti sedang berbicara dengan Ki Darman yang tak terlihat. Ia tersenyum pada udara kosong, dan Ki Langgeng merasakan ada kehangatan metafisik yang menyelimuti mereka di saat itu. Apakah itu sebuah akhir dari penglihatan duniawi, atau awal dari penglihatan rohani? Ki Langgeng tidak tahu pasti. Namun ia merasa damai melihat Ningsih tidak lagi takut menghadapi apa yang ada di depan sana. Kursi itu sadar bahwa kenyataan hanyalah selembar kain tipis yang menutupi kebenaran yang jauh lebih besar. Di dalam rumah tua ini, kain itu sudah mulai robek, memperlihatkan cahaya yang menyilaukan di baliknya. Warna-warna di ruangan itu mulai menjadi sepia, seperti foto tua yang pudar. Cahaya matahari tidak lagi terasa panas, melainkan seperti belayan lembut dari tangan yang sudah lama tidak bersua. Ningsih tidak lagi memedulikan harta benda yang dulu ia banggakan. Baginya, satu-satunya harta yang berharga adalah kenyamanan yang ia rasakan saat punggungnya bersentuhan dengan sandaran Ki Langgeng. Ki Langgeng merasa bangga menjadi satu-satunya benda yang tetap berguna hingga akhir hayat pemiliknya. Ia bukan sekadar barang bekas. Ia adalah sahabat perjalanan menuju keabadian yang sunyi. Setiap luka di permukaan Ki Langgeng adalah catatan harian yang ditulis oleh waktu. Ada bekas tumpahan kopi saat Ningsih masih muda, dan bekas kuku saat Ningsih menahan cemas menunggu kabar. Kenapa waktu begitu cepat mencuri segalanya, Ki? Ningsih bertanya sambil mengusap air matanya. Pertanyaan itu menggantung, mencari jawaban di sela-sela debu yang berterbangan. Ki Langgeng ingin mengatakan bahwa waktu tidak mencuri apapun. Ia hanya memindahkan segalanya ke dalam memori. Namun ia tetap diam, membiarkan keheningan yang menjawab segala keraguan itu. Kesadaran manusia adalah sesuatu yang rapuh sekaligus indah. Ki Langgeng melihat bagaimana kesadaran Ningsih perlahan-lahan mulai melepaskan ikatannya dengan dunia fisik yang fana ini. Ki Langgeng merasa menjadi sauh yang kuat bagi perahu jiwa Ningsih yang mulai oleng. Ia ingin memastikan bahwa ketika perahu itu berangkat, ia berangkat dari dermaga yang paling penuh cinta. Udara di dalam rumah kini beraroma perpisahan, campuran antara wangi kayu tua dan dinginnya ruang yang sunyi. Ini adalah aroma dari sebuah kesimpulan, sebuah titik akhir dari kalimat hidup yang panjang. Suatu sore yang sangat tenang, Ningsih tidak lagi meminta air. Ia hanya duduk bersandar pada Ki Langgeng, menatap lurus ke depan dengan senyum kecil yang menghiasi bibirnya yang pucat. Ki Langgeng menahan beban tubuh Ningsih dengan seluruh kekuatannya, menjaga agar sahabatnya itu tetap dalam posisi terhormat. Ia merasakan denyut nadi Ningsih yang semakin pelan, lalu akhirnya berhenti. Detik demi detik berlalu dalam kesunyian yang pekat, seolah alam semesta menahan napas menghormati transisi ini. Di dalam ruangan itu, waktu seolah benar-benar berhenti berdetak sama sekali. Matur nuwun, Ki. Mungkin itu kalimat terakhir yang bergema di batin Ningsih sebelum napasnya berhenti. Cahaya di matanya padam, namun kedamaian yang ditinggalkannya tetap terasa menyelimuti ruangan. Ki Langgeng kini memikul sebuah tubuh yang telah kehilangan jiwanya. Ia merasa sangat berat, bukan karena massa fisik, melainkan karena ia memikul kesunyian abadi dari seseorang yang telah pergi. Sekarang, Ki Langgeng berdiri sebagai monumen kesetiaan di tengah rumah yang benar-benar sunyi. Ia tetap diam, menjaga tubuh Ningsih dengan ketabahan seorang pengawal yang tidak pernah tidur. Pintu rumah akhirnya dibuka oleh kerabat yang datang dengan duka. Mereka membawa Ningsih pergi, dan Ki Langgeng merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika sebuah benda mati. Tidak ada rasa dendam di dalam serat kayu Ki Langgeng ketika rumah itu mulai dikosongkan. Ia memahami bahwa siklus hidup mengharuskan segala sesuatu untuk berpindah tangan atau kembali menjadi tanah. Rumah itu dijual, dan perabot di dalamnya disingkirkan. Ki Langgeng melihat bagaimana segala jejak kehidupan Ningsih dan Ki Darman dihapus dalam waktu singkat oleh penghuni baru yang tak mengerti sejarah. Ki Langgeng berakhir di sebuah pasar loak, di tengah tumpukan barang rusak. Orang-orang berlalu lalang tanpa melihat bahwa di dalam kursi tua itu
tersimpan ribuan rahasia dan jutaan air mata. Di sana, Ki Langgeng merenungi hakikat nilai. Apakah harga sebuah kursi ditentukan oleh jenis kayunya? Atau oleh seberapa banyak ketenangan yang telah ia berikan bagi jiwa yang haus kedamaian? Namun, nasib berkata lain ketika seorang pemuda bernama Bagus datang. Bagus adalah seorang pengrajin yang mencari inspirasi dari benda-benda yang memiliki jiwa dan cerita di baliknya. Bagus berhenti di depan Ki Langgeng, matanya menatap tajam ke arah serat kayu jati tua itu. Ia merasakan narasi yang kuat memancar dari sana. Sebuah resonansi yang tidak ia temukan pada kursi modern. Kursi ini punya nyawa, gumam Bagus sambil menyentuh sandaran kayu Ki Langgeng. Sentuhan itu terasa tulus, mencoba berkomunikasi dengan esensi kayu yang telah melewati banyak zaman. Bagus membeli Ki Langgeng dan membawanya ke bengkel kerjanya. Ki Langgeng dibersihkan dari debu, diberi minyak kayu yang harum, dan diletakkan di tempat terhormat di tengah ruangan. Ki Langgeng merasa dilahirkan kembali. Jika dulu ia menjadi tempat untuk mengenang, kini ia menjadi tempat bagi Bagus untuk merenungkan desain-desain baru yang akan diciptakannya. Bagus sering duduk di atas Ki Langgeng sambil menggambar. Ki Langgeng merasakan energi yang malah dikeledak dari pemuda itu. Sebuah kontras yang tajam dengan ketenangan ningsih yang dulu ia kenali. "Ki, bantu aku tetap membumi hari ini," kata Bagus. Kursi itu memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Bagus untuk bisa terbang jauh ke dalam imajinasinya, namun tetap berpijak pada tradisi. Ki Langgeng menyadari bahwa meskipun pemiliknya berganti, tugas utamanya tetap sama, menjadi pendamping bagi kesepian manusia saat mereka sedang mencari makna dalam hidup mereka. Melalui Bagus, Ki Langgeng belajar bahwa masa lalu tidak harus menjadi beban menyedihkan, tetapi bisa menjadi fondasi bagi karya luar biasa. Luka di kayunya kini dianggap sebagai nilai estetika yang tinggi. Bengkel itu selalu dipenuhi musik dan diskusi, membuat Ki Langgeng merasa hidup kembali di tengah gairah manusia yang masih memiliki banyak rencana untuk masa depan yang cerah. Namun, waktu adalah musuh yang tak pernah kalah. Kayu jati sekuat apapun akhirnya harus tunduk pada hukum alam. Serangan rayap mulai merusak struktur bawah Ki Langgeng dari dalam. Ki Langgeng merasakan kekuatannya perlahan menghilang. Ia tahu bahwa akhir perjalanannya di dunia fisik sudah dekat, dan ia menerimanya dengan keikhlasan yang luar biasa. Bagus menyadari kerusakan itu. Alih-alih membuangnya, ia memutuskan untuk mengistirahatkan Ki Langgeng. Ia meletakkan kursi itu di taman belakang, membiarkannya menyatu kembali dengan alam. Di taman itu Ki Langgeng melihat langit yang luas. Ia tidak lagi menopang manusia, melainkan menopang pot-pot bunga melati yang harum dan tetesan embun setiap pagi hari. Suatu malam, badai besar merobohkan sebuah pohon tua dan menimpa Ki Langgeng hingga hancur berkeping-keping. Kematian fisiknya datang dalam sekejap di bawah langit yang hitam dan basah. Pagi harinya, Bagus mengumpulkan potongan kayu Ki Langgeng. Ia tidak membuangnya, melainkan membakar kayu itu dalam perapian untuk menghangatkan rumahnya di malam yang dingin. Dalam kobaran api, serat-serat kayu Ki Langgeng berubah menjadi bara yang merah. Ia melepaskan semua kenangan dan rahasia ke dalam asap yang terbang membubung tinggi ke langit malam. Ki Langgeng kini menjadi cahaya dan panas yang menerangi kegelapan sesaat. Proses penghancurannya adalah sebuah tarian pelepasan yang sangat indah dan penuh dengan kemuliaan. Yang tersisa hanyalah tumpukan abu putih yang halus. Abu itu kemudian ditaburkan Bagus di bawah pohon jati muda yang baru ia tanam di halaman depan rumahnya. Secara fisik Ki Langgeng sudah tiada, namun esensinya tetap hidup. Ia telah mengajarkan bahwa keindahan sejati terletak pada seberapa lama kita bisa menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Kisah Ki Langgeng adalah cermin bagi kehidupan kita. Kita semua adalah kursi bagi orang lain, tempat bersandar bagi beban berat, dan saksi bagi sejarah yang sering terlupakan. Jangan pernah mengabaikan benda-benda sederhana di sekitar Anda, karena di dalam kebisuan mereka mungkin tersimpan pelajaran hidup yang lebih besar daripada semua teori yang ada. Kesunyian bukanlah musuh, melainkan kawan yang membantu kita melihat apa yang sebenarnya penting. Di dalam sunyi, kita tidak lagi perlu berpura-pura menjadi orang lain yang bukan diri kita. Ningsih, Ki Darman, dan Bagus adalah bagian dari jiwa Ki Langgeng. Kita semua saling terhubung melalui benda-benda dan mamen-mamen yang kita bagi dalam lintasan waktu yang singkat. Ki Langgeng telah selesai dengan tugas dunianya. Ia kini telah menyatu dengan alam semesta yang luas, tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, menjadi bagian dari keabadian. Setiap kali melihat kursi tua berdebu, ingatlah kisah ini. Berikan penghormatan kecil dalam hati
untuk semua jasa yang telah diberikan benda itu, tanpa pernah meminta balasan sedikit pun. Hidup adalah tentang memberi sandaran saat orang lain goyah, dan tentang tetap tegar meski kita sendiri sedang terluka. Itulah esensi keberadaan yang sejati menurut filosofi kayu jati. Kita sering terlalu mengejar yang baru, hingga lupa menghargai yang lama, yang telah memberikan segalanya. Mari belajar untuk lebih peduli pada apa yang sudah ada di depan mata kita. Pesan tentang ketulusan ini akan terus bergema di setiap hati yang mau mendengarkannya. Biarlah kisah ini menjadi pengingat akan fananya dunia dan kekalnya cinta yang tulus. Kesepian adalah ruang di mana kita akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan dan diri sendiri. Jangan lari darinya. Masukilah dan temukan kedamaian di tengga-tengga kekosongan itu. Ki Langgeng telah membuktikan bahwa meskipun hanya sebuah benda kecil, kita tetap bisa memberikan dampak besar bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan perlindungan dan kehangatan. Terima kasih kepada Ki Langgeng yang telah mengajarkan cara mencintai dalam diam dan cara pergi dengan penuh kehormatan saat tugas di dunia ini sudah selesai dilaksanakan. Biarkan angin membawa si Sosesa, Abu Ki Langgeng, menyebarkan benih kesetiaan. Kehidupan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti wujud menjadi sesuatu yang baru. Jika suatu hari Anda merasa sangat lelah, duduklah sejenak dan bayangkan semangat Ki Langgeng menyambut Anda. Anda tidak pernah benar-benar sendirian di dunia yang luas ini. Terima kasih telah menyimak kisah Ki Langgeng. Jika kisah ini menyentuh hati, silakan dukung channel Narasi Sastra. Sampai jumpa di kisah filosofis Indonesia lainnya yang memperkaya batin kita.